Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kita, kelompok 4. Kali ini kita akan menjelaskan tentang tugas kelompok kami, yaitu tentang peminjaman buku. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Dwi Yuda Saputra dengan NIM 2020530062. Selanjutnya Romzi Amirul Mukminin 2020530065. Yang selanjutnya Faul Nur Rohman dengan NIM 2020530066. Yang selanjutnya yaitu Muhammad Rifansa Rafikasa dengan NIM 20205300. Yang terakhir yaitu Abdur Rosyid dengan NIM 2020532332. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang form utamanya yaitu form buku. Nah, di sini terdapat berbagai macam jenis eh, form ya, isian ya. Yang pertama yaitu kode buku, yang kedua nama buku, harga, dan stok. Nah, untuk mengedit daftar hasil inputan terdapat tombol baru ini untuk menambahkan eh, kosakata baru, tabel baru. Yang kedua yaitu edit untuk mengedit tabel yang sudah ditambahkan. Selanjutnya yaitu ada tombol simpan dan tombol hapus. Tombol simpan ini untuk simpan apa yang sudah diisikan dalam di atas, yaitu misalnya nama buku, harga, dan stok. Dan yang hapus ini untuk menghapus data dalam tabel. Nah, selanjutnya yaitu kode di dalam masing-masing apa ya, komponen di form buku. Yang pertama yaitu di kode buku. Nah, di sini kodenya yaitu txt kode buku. Yang nama buku ini txt nama buku. Selanjutnya yaitu untuk harga txt harga. Yang stok ini txt stok. Yang baru ini opt baru. Yang edit untuk opt edit. Yang simpan ini cmd simpan. Dan yang hapus ini cmd hapus. Yang tabel ini kodenya yaitu grd buku. Saya Dwi Yuda Saputra, NIM 2020530062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, menjelaskan form peminjaman. Di sini kode string koneksi, string user, string pass, dan connection statement. Di sini kode untuk menyambungkan ke MySQL, dan float start berbayar ini digunakan untuk membuat tipe data float yang memiliki koma. Public void bersih. Di sini terdapat date format. Di sini digunakan untuk membuat jadwal format hari secara otomatis, hari pada saat pembuatan data tersebut. Dan di sini ada tag tanggal, set tag, ganti barang, set tag, NIM barang, set tag, harga bukan set tag, stok set tag. Set tag di sini memberikan data secara otomatis. Di sini memberikan data kosong, dan ini tidak ada datanya. OPT baru set selection true, OPT edit set selection false, CMD hapusnya set enable false, CMD simpan set enable-nya false, CMD add barang set enable-nya false, dan CMD deal barang set enable-nya false.
Di sini string SQL thread bintang from DB peminjaman thread ini adalah kode pada MySQL untuk memperlihatkan DB peminjaman. Nanti akan terlihat pada tabel. Dan di sini final string headernya kode barang, nama barang, harga, dan jumlah jual. Akan secara otomatis memperlihatkan nama, kode barang, nama barang, harga, jumlah jual pada sebuah tabel. Objek datanya di sini terdapat 4. Set model tabel ini memberikan tabel secara otomatis pada header. Lalu membuat private void non urut. String SQL thread ring not urut as now terakhir from TB penjualan where tanggal run dan tanggal get run get tag order by not run. Di sini akan memberikan kode nomor secara urut. Hasil RS statement execute garisa. Dan di sini tag not urutnya. Nah, di sini dimulai dari 001 akan berlanjut 002, 003 dan seterusnya. Lalu private void cmd add barang mostly. Pada kode di sini akan menambahkan sebuah data yang sudah diisikan data ke tabel barang. Jadi in P dan saat bayar memberikan data float tadi, nanti akan memberikan angka ya yang terdapat pecahannya. In get float saat I sama dengan 0, tanda sama dengan 0, jumlah kolom sama dengan P plus 1, yang nantinya ketika kita mengklik add barang akan bertambah satu data, jumlah satu kolom. Objek datanya di sini 4. Dan di sini in jumlah jual sama dengan integer first grt buku get value string integer parse tag jumlah get tag data value jumlah jual, tanda sama dengan 1. If tanda sama dengan 0, string t harga. Data pertama txt barang, lalu data kedua txt nm barang, data ketiga t harga, data keempat tag jumlah jual. Di sini final string header terdapat kode barang, nama barang, harga, jual, jumlah jual. Di sini akan memberikan nama header secara otomatis. Txt barang set tag barang, nim barang, harga, stok, jumlah jual, set tag-nya di sini kosong. Lalu di sini txt jumlah jual set enable-nya false. Number format di sini akan memberikan secara urut
di sini akan memberikan total bayar ketika sudah diinputkan. Total pembayarannya akan secara otomatis tampil. CMD delete set enable nya true, CMD add set enable nya false, CMD simpan enable nya true, CMD share barang request purpose. Lalu di sini private void CMD delete barang. Di sini memiliki kolom 4 kolom. Ini 1 2 3 4. Nanti ketika muncul akan harus memilih data terlebih dahulu. Nah, di sini final stringnya, headernya, kode barang, nama barang, harga, dan jumlah jual. Di sini memberikan otomatis nama pada header kolom. If P lebih besar beda 0, CMD delete nya di sini set enable true, CMD simpannya set enable true, dan CMD delete baratnya set enable false, CMD simpannya set enable false. Kan data total bayarnya secara otomatis. Private void tag jumlah jual focus guidance di sini. Start apa gitu. Nah, ketika yang gue tag jumlah jual void loss. Ketika jumlah stok melebihi yang diinginkan, nanti akan tampil jumlah stok tidak mencukupi. Private void jumlah release digunakan untuk apa ini? If integer person tag jumlah jual get text kurang lebih 0, else CMD add barang set enable false, chat expedition CMD add barang set enable false. Private void CMD cr barang mouse cari barang dialog new cari barang new Java new JFrame true. Cari barang ini adalah project ada di sini. Cari barang untuk masukkannya agar ketika kita mengklik cari barang akan memperlihatkan tabel-tabel pada cari barang tersebut. Di sini propertiesnya P sama dengan new properties. Try fill input stream in new fill input stream. Buku properties P load in close. Di sini properti barangnya dapat P KT buku, P NN buku, P harga, P stok. In CS stoknya 0. For int i sama dengan 0, i sama kurang lebih get raw count i plus plus. OPT baru klik masukkan saja bersih kurang buka kurang tutup. Lalu private void op edit mouse klik di sini cari peminjaman dialog new cari peminjaman new Java swing JFrame kurang buka kurang tutup true
dialog set available. Cari barang ini adalah sini. Nama kelas nanti akan memunculkan tabel pada cari peminjaman tersebut. Try fill input stream in new fill input stream. Peminjaman properties. PT load in close kurung tutup. Sini if p titik get properties p not run equals sama dengan 0 bersih kurung tutup dan dead run. Set tag not run-nya p titik get property-nya p not run, ini p tanggal teran, p tot bayar. Lalu string SQL select T1 DKT buku, T2 NM buku, T2 harga, T1 jumlah jual plus from TB detail in join TB peminjaman, T2 run, T1 KT buku sama dengan T2 titik KT buku where not run. RS di sini objek datanya ada 4. Di sini 1, 2, 3, 4. If GRT book get raw John kurang dari 0. CMT deal barangnya set enable true, CMT simpan set enable true, CMT set enable true. Else CMT barang set enable false, CMT simpan set enable false, CMT hapus set enable false. CMT simpan. Di sini tombol untuk menyimpan. Ketika kita menyimpan, maka program string SQL yang berjalan di sini insert into TB penjualan values akan memasukkan data yang sudah diisikan di sini tag not run, tag tanggal run, lalu datanya atau bayar keluar tadi. In p get buku get raw John for SQL-nya di sini insert into TB detail not run get buku jumlah jual values. Ini akan memasukkan data pada tabel detail. Lalu update DB peminjaman set stok sama dengan stok. Di sini digunakan untuk merubah atau mengedit data pada DB peminjaman. Lalu else-nya di sini SQL update TB penjualan set stock hampir sama tadi untuk merubah pada tabel penjualan set. Lalu di sini SQL-nya select bintang from TB detail. Di sini untuk menampilkan tabel pada TB detail ini. Objek temp new objeknya ada 4 data. For int i sama dengan 0, titik koma i kurang lebih dari n, titik koma i plus plus kurang tutup. Di sini SQL-nya update DB peminjaman set stock sama dengan stock plus SQL plus sama dengan template i 2 top string where ganti buku set template 1 3 top string statement execute. Di sini untuk mengupdate ataupun mengedit tabel pada DB peminjaman. Lalu di sini SQL delete from TB detail digunakan untuk menghapus TB detail. Di
sini SQL insert into TB detail not run KT barang jumlah jual values dan seterusnya ini digunakan untuk memasukkan data pada TB detail pada not run KT barang jumlah jual. Lalu SQL update DB peminjaman set stock sama dengan stock main. Di sini untuk mengedit tabel pada DB peminjaman. Di sini peringatan jika update data berhasil. Di sini peringatan untuk update data gagal. CMD hapus mouse klik adalah tombol pada desain untuk menghapus sebuah data. String SQL delete from TB penjualan wait not. Di sini untuk menghapus data pada TB penjualan pada not run, dan di sini SQL set bintang from TB detail. Di sini untuk memperlihatkan data pada TB detail kolom not run ini. Lalu ini untuk menampilkan objek datanya 4. SQL update DB peminjaman set stock plus untuk mengedit pada data DB peminjaman pada where KT buku. Delete from TB detail where not run. Di sini untuk menghapus data pada TB detail pada kolom not run. Jika hapus berhasil, maka terdapat informasi hapus data berhasil, dan jika gagal terdapat informasi hapus data gagal. Lalu private file from internal frame opened. Di sini untuk menyambungkan ke MySQL. Di sini connect default get koneksi insert pas yang di atas tadi agar saling terhubung. Jika tidak terhubung, maka akan terdapat peringatan koneksi gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdul Rashid dari kelompok 4 kelas B NIM 2020 53232. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan form utama. Form utama atau bisa disebut sebagai form induk, yaitu sebuah form di mana di dalam form tersebut nanti kita bisa tambahkan beberapa menu. Oke, sebelumnya kita kasih palette desktop pane. Fungsi dari desktop pane ini adalah nanti ketika kita jalankan, desktop pane bisa menampilkan sebuah form di dalam sebuah form tersebut. Bisa menampilkan banyak form di dalam form tersebut. Oke, setelah kita membuat desktop pane, selanjutnya kita membuat menu bar. Menu bar ini bisa berfungsi sebagai form anak. Oke, kita edit dulu sesuai keperluan kita. Oh ya, kelompok 4 membahas tentang peminjaman buku di perpustakaan. Setelah kita membuat menu bar, selanjutnya kita membuat menu item atau sub menu ya. Nah, ini nanti fungsinya buat menampilkan form anak.
ya kita kasih judul dulu, kasih title, biar nanti ketika kita play titelnya keluar perpustakaan. Terus nanti saat kita play bisa langsung auto full layar ya, kita kasih nih window open. Selanjutnya kita tinggal ngasih codingnya saja. Oke. Yang perlu kita tambahkan codingnya dalam menu item 1 atau form anak 1, ya kita tinggal kasih ini ya, form buku, form anak 1, terus ini set extended step maximize buat fungsinya nanti ketika kita run atau kita jalankan langsung auto full layar. Ini yang menu item 2 atau form anak yang kedua. Oke, cukup. Ya, ini tadi belum dikasih itu ya. Nah. Kita kasih ini biar nanti ketika kita run langsung auto full layar. Oke, ini belum kita fullkan. Ini harus kita fullkan ya desktop pen-nya. Nah, run apakah langsung auto full layarnya. Oke, ini yang namanya form induk atau form utama. Terus di sini ada form anak. Nah, ini form anaknya, ini ada 2. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romzi Amirul Mukminin, NIM 202053065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang pencarian data barang. Dalam pencarian data barang terdapat beberapa kolom. Yang pertama di sini terdapat J label yang diisikan dengan nama pencarian data barang. Di sini terdapat juga J label diisikan dengan teks data barang. Kemudian pada bagian ini terdapat text field. J text field di sini akan diisikan input apa data barang yang akan dimasukkan. Kemudian di sini terdapat J tabel. J tabel ini terdapat 4 macam keluaran. Yang pertama di sini terdapat kode, nama, kemudian harga dan stok. Jadi nanti jika kita sudah mengisikan pada bagian data barang ini, maka keluarannya akan pada di tabel ini. Apa saja nanti kita bisa mengetahui apa yang telah diinput. Di sini terdapat 2 tombol J button. Yang pertama tombol OK dan tombol batal. Kemudian kita akan melihat hasil dari pencarian data barang yang telah dijalankan. Di sini terdapat data barang yang telah diisikan, yaitu terdapat beberapa hasil, yaitu BK001, ada Dilan, harganya sekian dan stoknya sekian. Semuanya ada di sini yang telah diinput. Oke, kita akan melanjutkan pada bagian penjelasan codingan atau source kode. Di sini package kelompok 4 karena kita dari kelompok 4. Kemudian terdapat import Java IO file output stream. Di sini Java file output stream ini adalah aliran output yang akan digunakan untuk menulis data
ke file yang akan dibuat. Kemudian terdapat Java IO exception sampai dengan Java Xswing JOption Pen. Kemudian pada bagian public class yaitu cari buku extend Java Swing JDialog. Kemudian pada bagian public cari buku Java await frame parent kita menggunakan boolean modal super parent modal dan init components. Kemudian kita akan melanjutkan pada bagian string koneksi. Di sini merupakan koneksi dari database yang telah kita buat dan kita hubungkan, yaitu DB Perpus. Kemudian string user root, string passwordnya kosong, connection tetap connection, statement juga statement. Di sini kita akan melanjutkan pada private void, berarti bahwa pengaksesan suatu variabel instan atau metode hanya dapat dilakukan di dalam kelas itu saja, tidak bisa diakses di luar kelas ini. Kita menggunakan reference data, string jdata, terdapat try string SQL, yaitu koneksi yang telah kita hubungkan dari DB peminjaman terhadap kode buku. Di sini terdapat SQL plus jdata plus dalam kutip persen or nama buku like sampai dengan bawah ini. Kemudian terdapat result set rs sama dengan statement execute query SQL. Final string headers di sini terdapat 4 macam, yaitu ada kode, nama, harga, dan stok. If rs first sama dengan false, cmd OK yaitu button tombol OK yang telah kita buat tadi, di set enable false, kemudian else cmd OK set enable true. rs last, di sini kita menginputkan int n sama dengan rs get raw. Kemudian objek data new object. Nah, di sini terdapat 4 macam, jadi kita menuliskan dengan angka 4. int p sama dengan 0, rs before first, while kita menggunakan while, rs next data p0, rs get string 1 sampai dengan 4. Kemudian menggunakan p++. Kemudian ada grd barang. Grd barang itu merupakan nama kode yang telah kita buat pada tabel ini. Jadi di sini menggunakan grd barang. Set model new Java Xswing table default table model data headers. Catch exception db exception. System error print in error plus db exception. Jadi nanti kalau sistemnya error akan keluar muncul notifikasi error. Kemudian pada bagian private void txt cari barang. Di sini cari barang ke release menggunakan reference data txt cari barang get text. Kemudian pada bagian cmd mouse click. Di sini terdapat if get barang is column selected 0 fase sampai dengan 3. Kemudian JOption Pen show message dialog, jadi nanti akan keluar notifikasi dialognya, yaitu silahkan pilih data terlebih dahulu, perintah JOption error message, nanti akan juga kembali sebelumnya. Final string profile buku properties p new properties. Sini terdapat beberapa pset property, ada pkd buku, p nama buku, p harga, dan p stok. Kemudian try file output stream output new file output stream profile, p start out properties data buku yang telah kita buat tadi, out close, judge io exception x system out print in x get message. Kemudian pada bagian cmd batal, di sini menggunakan source code dispose. Jadi nanti kalau kita pencet batal maka akan gagal dalam pengaksesannya. Kemudian pada bagian form window open, di sini kita mengetikkan kodenya try class for name
sini merupakan koneksi yang akan kita gunakan, yaitu DB purpose, kemudian connection, driver manager, get connection, koneksi, user, dan pass sesuai dengan database yang telah kita buat. Statement connection, create statement, catch, exception, disable. Kemudian pada bagian J option pane, di sini akan memunculkan pesan yaitu koneksi gagal atau error jika terjadinya kesalahan dalam hub koneksi. Di sini akan muncul notifikasi pesan koneksi gagal atau error jika memang tidak terhubung dengan SAM atau MySQL-nya. Kemudian sistem error jika terjadinya error. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Baul Nur Rohman, NIM 202536066. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel pencarian data penjualan. Di sini ada kolom data penjualan. Di sini bisa diisi dan untuk mencari data penjualan. Di sini di dalam data penjualan di sini ada kolom-kolom nota transaksi, tanggal transaksi, dan total bayar. Di sini ada tombol oke dan batal. Di sini ada contoh jika aplikasi sedang dijalankan, pencarian data penjualan sedang dijalankan dari aplikasi purpose. Di sini ada kodenya, di sini ada pakai kelompok 4, yaitu kami dari kelompok 4. Selanjutnya ada import Java IO file output stream, yaitu merupakan perintah untuk memasukkan data dan dari peralatan input sebagai contoh keyboard, sedangkan output merupakan perintah atau berfungsi menampilkan data kepada pengguna. Di sini selanjutnya ada import Java IO exception sampai Java swing JObtain permanent. Selanjutnya ada public class cari peminjaman, nama public classnya cari peminjaman. Sini ada supervisor model, unit complement. Selanjutnya ada string koneksi. String koneksi yaitu menandakan tabel dari database tersebut bernama DB purpose. String password, di sini tidak ada password. Di sini kita menggunakan nama penghubungnya yaitu refresh data. String SQL from TB penjualan, dari TB penjualan. Di sini ada final string, header menjelaskan di dalam tabel ada no transaksi, tanggal, dan total bayar. Swing data get string ini. Sini ada GRD penjualan yaitu nama dari tabel. Sini ada GRD penjualan. Sini ada TXT penjualan key reset yaitu menggunakan refresh data. Kita menggunakan kata refresh data TXT penjualan. Private vote CMD dog mouse click. Di sini ada nama tabel GRD penjualan, false, ada 3 kolom. Di sini ada notif jika Anda tidak mengeklik sebelum melakukan perintah, yaitu akan muncul silahkan pilih data terlebih dahulu. Ada perintah. Peminjaman properties, di sini ada nota transaksi, tanggal transaksi, dan total bayar. Ada 3 kolom. Properties data peminjaman. Di sini ada CMD batal. Di sini codingnya dari tombol CMD batal. Di sini ada peminjaman properties, nota pembayaran, dari nota pembayaran, properties data out clause. Di sini seperti yang dicontohkan oleh dosen. Di sini ada private void from window opener, yaitu class for name MySQL DB driver, yaitu penyimpanan database. Di sini ada connection driver, get connection, koneksi, user, password.
Di sini ada DB exception, di sini ada notif jika ada koneksi gagal. Di sini ada notif koneksi gagal, error jika ada kesalahan sambungan ke database. Di sini ada perintah error, di sini ada refresh data, yaitu kita kan menggunakan refresh data, tidak menggunakan bersih seperti yang dicontohkan oleh dosen. Cukup penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, yang terakhir kita akan coba untuk menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan memasukkan nama buku, harga dan stok dengan sesuai yang telah kita tentukan. Yang pertama yaitu buku Dilan 1990 dengan harga 23.500 dengan stok 30. Yang kedua yaitu buku Ketika Cinta Bertasbih dengan harga 17.000 dengan stok 22. Yang selanjutnya yaitu buku Geografi dengan harga 38.000 dengan stok 12. Selanjutnya yaitu tentang sains dengan harga 40.000 dengan stok 12. Nah, ini yang akan saya contohkan. Misal kita akan menghapus buku Harry, misalnya nama buku Harry. Nah, kita tinggal pilih edit, terus pilih nama yang Harry. Pastikan ini sudah betul. Nah, lalu kita bisa menghapusnya. Nah, misal nih kita akan mengedit namanya, misalnya yang Dilan 1990 ini kita akan ganti, misalnya kita coba. Nah, ini misalnya nanti kita diganti harganya misalnya 24.000 dengan stoknya misalnya. Nah, kita simpan. Nah, berhasil. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke tabel yang transaksi. Nah, di sini kita tinggal kita bisa memasukkan nomor transaksi dan ini tanggalnya sesuai tanggal hari ini. Nah, kode barangnya kita tinggal cari, misalnya mau minjam yang minjam barang buku apa misalnya. Nah, kita tinggal pilih misalnya ini kodenya berapa, ya harganya berapa. Nah, kita coba memasukkan buku Dilan ya, harganya segini. Ini maksudnya harga ini harga peminjaman ya, maksudnya ini salah penulisan. Nah, ini sudah tertera di sini harga barang, nama barang, stoknya segini. Nah, di sini peminjaman per jamnya itu berapa sih? Nah, misalnya kita isi 10 lah misalnya. Nah, kita tambahkan. Nah, segini.
harganya untuk per hari. Ini maaf ya, salah. Nah, kita juga bisa mengedit. Nah, di sini bisa mengedit data penjualan. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nomor transaksinya, kita akan muncul di sini. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dalam menjelaskan atau tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.